Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismina Naroihah, NIM E2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal statistik ekonomi, yaitu nomor 6 sampai nomor 8. Di mana soal nomor 6 yang A itu adalah dari data tersebut, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, langkah yang pertama itu urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Awalnya data ini acak, tidak berurut. Jadi saya urutkan dari yang terkecil yaitu 39 ke yang terbesar yaitu 98. Selanjutnya jangkauan. Rumus jangkauan di sini adalah data terbesar dikurangi data terkecil, di mana data terbesar di sini adalah 98 dan data terkecil di sini adalah 39. Jadi 98 dikurangi 39 sama dengan 59. Selanjutnya banyak kelas, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N, di mana N di sini adalah banyaknya angka dari data ini. 1 ditambah 3,3 log 100, karena banyaknya angka dari data ini adalah 100. Gimana mencari log 100 itu, yaitu berapa dikali berapa yang hasilnya 100. Maksudnya, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 kali 5, 20, 20 dikali 5 sama dengan 100. Jadi, log 2 ditambah log 2 ditambah log 5 ditambah log 5. Log 2 di sini adalah 0,301 ditambah log 2 di 0,301 ditambah log 5 0,699 ditambah log 5 0,699 yang hasilnya 2. Jadi log 100 itu adalah 2. 1 ditambah 3,3 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 2 sama dengan 6,6. Jadi 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6 yang dibulatkan menjadi 8. Kenapa kok bisa dibulatkan menjadi 8? Karena angka 6 ini di atas angka 5. Jadi dibulatkan ke yang di atas, yaitu yang 8. Jika ini di bawahnya angka 5, seumpamanya 4, berarti dibulatkan ke yang di bawah, yaitu angka 7. Selanjutnya panjang interval kelas, yaitu dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan di sini adalah 59 dan banyak kelas di sini adalah 7,6. Jadi yang dimasukkan itu bukan yang dibulatkan, tapi yang 7,6. Jadi 59 dibagi 7,6 sama dengan 7,76 yang dibulatkan menjadi 8. Kenapa kok bisa dibulatkan menjadi 8? Karena angka 7 ini di belakang koma ini, angka 7 ini di atas angka 5. Jadi dibulatkan ke yang atas, yaitu dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya batas bawah kelas pertama data terkecil adalah 39. Selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensinya, yaitu dengan interval nilai dan frekuensi. Interval nilai di sini banyaknya kelas di sini 8 dan panjang interval kelas di sini adalah 8 juga. Jadi nilai data yang terkecil itu 39. Jadi 39 ditulis dengan panjang interval kelasnya itu 8, yaitu 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi 46. 39 sampai 46 itu panjang intervalnya itu 8. Dan dari data ini yang nilainya 39 sampai 46 itu ada 9. Jadi frekuensinya itu adalah 9. Dan 47 dengan panjang interval kelasnya itu 8, yaitu menjadi sampai dengan 54. Lah, angka di sini yang nilainya 47 sampai 54 itu ada berapa? Yaitu ada 7. Jadi frekuensinya itu 7 dan seterusnya. Soal yang B. Buatlah histogram frekuensi dan poligon frekuensinya. Sebelum kita membuat histogram frekuensi dan poligon frekuensi ini, alangkah baiknya kita mencari terlebih dahulu titik tengah, tepi bawah, dan tepi atas. Interval nilai dan frekuensi dimasukkan dari tabel distribusi yang tadi dimasukkan lagi. Interval kelas dan frekuensi. Untuk mencari titik tengah di sini, yaitu interval nilai yang kanan ditambah interval nilai yang kiri dibagi 2. Jadi 46
ditambah 39 dibagi 2, yang hasilnya sama dengan 42,5. Dan seterusnya. Yang tepi bawah, yaitu dengan cara interval nilai yang kiri, yang 39 ke bawah ini, dikurangi 0,5. Jadi 39 dikurangi 0,5 sama dengan 38,5. Dan seterusnya. Untuk mencari tepi bawah, sebaliknya untuk mencari tepi atas, sebaliknya dari tepi bawah. Di mana interval nilai yang kanan, yang 46 ke bawah ini, ditambah dengan 0,5. Jadi, 46 ini ditambah 0,5 sama dengan 46,5. Dan seterusnya. Baru kita membuat garis, yaitu frekuensi dan nilainya. Gini. Di mana frekuensi yang pertama itu adalah 9. Kita garis lurus yang sejajar dengan 9. Buat garis lurus yang sejajar dengan 9. Dan seterusnya 7. Buat garis lurus yang sejajar dengan 7. Dan seterusnya sampai 2. Lah, selanjutnya tepi bawahnya ini masukkan di sini, ditulis di sini 38,5. Di sini 46,5 sampai 94,5, dan yang terakhir ini dari tepi atas yang paling bawah, yaitu 102,5. Lah, selanjutnya kita buat titik tengah dengan garis putus-putus ke bawah. Gitu. Lah, titik tengah di sini baru dimasukkan, yaitu 42,5, 50,5, dan seterusnya sampai 98,5. Inilah yang dinamakan dengan histogram frekuensi. Selanjutnya, membuat poligon frekuensi, yaitu buat garis kayak gini. Ini frekuensi, ini nilainya. Lah, frekuensi yang pertama itu kan 9. Jadi, kita buat garis putus-putus yang sejajar dengan 9. Selanjutnya yang sejajar dengan 7, dan sampai yang terakhir yaitu sejajar dengan 2, buat garis putus-putus. Setelah itu, masukkan tepi bawahnya, sama kayak histogram frekuensi. Tepi bawahnya 38,5 sampai 102,5. Sini. Kemudian, kita buat titik tengah dengan bulat-bulat kayak gini. Lah, kita buat titik tengahnya dulu. Terus kita tarik garis sesuai mengikuti yang bulat-bulat ini. Kita tarik gini sampai ke yang terakhir, yaitu yang frekuensi kedua. Lah, ini yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu dari soal nomor 6 di atas, buat frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Frekuensi relatif ini yaitu terdiri dari perbandingan desimal dan persen. Kita buat tabel seperti ini. Lah, interval kelas dan frekuensi dimasukkan lagi yang tadi itu. Kemudian, mencari perbandingan dengan rumus frekuensi tiap kelas dibagi jumlah frekuensi. Yang dimaksud dengan frekuensi tiap kelas di sini yaitu ini, 39 sampai 46 dengan frekuensi 9. Berarti frekuensi tiap kelasnya ini adalah 9. Lah, bagi dengan jumlah frekuensi adalah 100. Berarti 9 dibagi 100 sama dengan 0,9, yaitu desimal. Ini masih desimal. Lah, kemudian kita jadikan persen, yaitu karena ini di belakang koma ada 2 angka dan 100 itu ada nolnya ada 2, berarti itu jadi 9%.
gitu. Dan seterusnya sampai 2% itu kayak gini. Selanjutnya kumulatif kurang dari dan lebih dari, yaitu terlebih dahulu buatlah tabel seperti ini. Kurang dari terdiri dari nilai dan frekuensi kumulatif, lebih dari terdiri dari nilai dan frekuensi kumulatif. Nah, yang kurang dari ini kan batas nilai terkecil, berarti 39. Nah, kurang dari 39 sama dengan 0. Sama dengan 0. Selanjutnya, yang 46. Berarti yang 46 ke bawah ini, interval kelas 46 ini dimasukkan ke nilai ini. Kurang dari 46, kurang dari 54 gitu. Kurang dari 46 itu kan 9. 9 di sini. Masukkan di sini 9. Kemudian 47 sampai 54 ini adalah ada 7. Berarti 7 ditambah 9, ditambah frekuensi yang pertama, ditambah frekuensi yang 9. Ini. Berarti 16 dan seterusnya gitu. Sekarang yang kumulatif lebih dari. Itu sebaliknya. Kalau ini frekuensi kumulatifnya itu ditambah, kalau ini yang lebih dari itu dikurangi. Jadi, yang lebih dari 39 karena nilai terkecil di sini 39, lebih dari 39 yaitu 100. 100. Kemudian yang lebih dari 46. Ini kan 100. 100 dikurangi frekuensi yang pertama ini. Frekuensi dari 39 sampai 46 itu adalah 9. Jadi 100 dikurangi 9 sama dengan 91. Dan seterusnya sampai di bawah. Selanjutnya soal nomor 8. Yaitu dengan soal yang A dari distribusi kumulatif di atas, coba susun ke dalam distribusi frekuensi asalnya, serta gambarkan pula histogram frekuensi dan poligon frekuensinya. Ini dari frekuensi kumulatif kurang dari, yang akan dirubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari interval kelas dan frekuensi, di mana panjang dari kan di sini kurang dari 30, berarti nilai batasnya terkecil itu adalah 30. Jadi 30 yang kedua ini kan kurang dari 40. Kurang dari 40 berarti di sini sampai 30 sampai 39. Karena di sini ini yang kedua ini, tingkat kelas kedua ini kurang dari 40. Jadi kelas yang pertama itu 30 sampai 39 dengan frekuensi 8. Ini dengan frekuensi 8. Nah, kemudian yang kedua 40 sampai 49. Di sini kan kurang dari 50. Jadi 40 sampai 49. Berapa frekuensinya di sini? Yaitu ini kan 18. Frekuensi yang kurang dari 50 itu kan 18. Jadi 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Sama dengan 10 di sini. Jadi 40, interval kelas 40 sampai 49 itu frekuensinya 10. Jadi itu frekuensi yang kedua dikurangi frekuensi yang pertama dan seterusnya begitu. Ini. Selanjutnya membuat histogram frekuensi dan poligon frekuensi. Sebelum kita membuat histogram frekuensi dan poligon frekuensi, marilah kita cari dulu titik tengah, tepi bawah, dan tepi atas. Interval kelas dan frekuensinya dimasukkan lagi di sini. Kemudian mencari titik tengah, di mana interval kelas yang kanan ditambah interval kelas yang kiri 39 ditambah 30 sama dengan dibagi 2, yaitu hasilnya 34
Dan seterusnya, yang 49 ditambah 40 dan dibagi 2, yaitu hasilnya 44,5. Selanjutnya mencari tepi bawah. Nah, tepi bawah di sini, interval kelas yang kiri, yang 30 ke bawah ini, dikurangi 0,5. Jadi, 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Selanjutnya yang tepi atas, yaitu kebalikan dari yang tepi bawah. Kalau yang tepi bawah itu yang kiri, nilai interval kelasnya yang kiri. Kalau yang tepi atas itu yang kanan. Berarti 39 ke bawah ini. Dan ditambah 0,5. Berarti 39 ditambah 0,5 sama dengan hasilnya 39,5. Dan seterusnya begitu. Selanjutnya membuat histogram frekuensi dan poligon frekuensi. Kita buat garis terlebih dahulu kayak gini, frekuensi, di sini frekuensi, di sini nilai. Nah, jadi frekuensi yang pertama itu kan 8. Kita buat garis lurus yang sejajar dengan 8. Sejajar dengan frekuensi 8 ini. Terus yang kedua sejajar dengan 10 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 7. Nah, di sini masukkan tepi tengah. Tepi bawah, masukkan tepi bawah yaitu 29,5, 39,5, 49,5 dan seterusnya sampai yang tepi atas yang paling bawah yaitu 89,5. Kemudian buat garis putus-putus di tengah dari antara garis 20 antara tepi bawah 29,5 sama tepi bawah 39,5 yaitu di tengahnya dibuat garis putus-putus gitu ke bawah. Kemudian masukkan titik tengahnya 34,5, 44,5, 54,5 dan seterusnya sampai 84,5. Nah, ini yang dinamakan dengan histogram frekuensi. Selanjutnya poligon frekuensi. Kita buat garis frekuensi di sini dan nilai di sini. Jadi, frekuensi yang pertama akan 8. Kita buat garis putus-putus ke atas yang sejajar dengan 8 dan seterusnya sampai 7. Sampai ke 7. Kemudian tepi bawah kita masukkan di sini 39,5 sampai 89,5 yang tepi atas tapi yang paling bawah. Kemudian kita kasih titik terang di tengah dari tepi bawah 39,5 sama 29,5 sama 39,5. Di tengahnya dikasih titik tengah. Kemudian garis mengikuti titik tengah tersebut. Gini. Garis lurus mengikuti sesuai dengan titik tengah tersebut. Mengikuti titik tengah yang di sini. Ini kan 8, ini kan 9, berarti ke atas. Terus ini kan frekuensinya 4, berarti di sini. Ke atas dulu ke bawah. Nah, ini yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Selanjutnya yaitu soal yang B, susun pula distribusi frekuensi relatif, di mana sudah jelas yang di depan, frekuensi relatif itu terdiri dari perbandingan desimal dan persen. Buat tabel kayak gini. Nah, selanjutnya interval kelas dan frekuensinya sama kayak yang tadi dengan jumlah frekuensi 41. Mencari perbandingan di sini yaitu frekuensi tiap kelas dibagi jumlah frekuensi. Di mana frekuensi tiap kelas di sini adalah 30 sampai 39 yaitu frekuensinya 8. Jadi 8 dibagi 41 yaitu hasilnya yaitu 0,1951 yaitu desimal, masih desimal. Jadi
Kalau sudah dipersenkan itu menjadi 19,51 karena 100 di sini nolnya itu ada 2. Jadi di belakang koma itu harus ada 2 angka, yaitu 19,51 yaitu 24,40 ini kan awalnya 24 0,2439 di belakang menjadi 24,40. Jadi 24,40% yang hasilnya menjadi semuanya jumlahnya itu 100%. Dan seterusnya kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.